Dia untuk memberikan, materi pada hari ini. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Dokter Thomas. Silakan Dokter Thomas. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam webinar mengatasi tantangan TB pada anak untuk panduan orang tua dan wali. Ya, acara partnership on infectious disease serta PAMKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi. Dalam memasuki bulan Ramadan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sudah memulai untuk puasa hari ini ya, Bapak dan Ibu, serta bagi yang besok ya, kita menunggu untuk Ramadan besok. Ya, baik, pagi ini tema yang kita angkat adalah mengatasi tantangan TB pada anak, itu tentang panduan untuk orang tua dan wali. Dan webinar hari ini akan diisi oleh 2 orang pemateri, yaitu yang pertama adalah Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky, SPMK Konsultan, serta Dr. Dewi Purbaningsih. Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky, SPMK Konsultan merupakan dokter. Mohon maaf, saya barusan terputus ini. Di hari ini tentunya tadi sudah dibuka dengan berdoa, ya semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Kami undang untuk pemateri yang pertama, yaitu Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, untuk menyampaikan materi yang pertama tentang panduan ortu, cara mengenali tuberkulosis pada anak. Ya, beliau merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik dari Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta dan tenaga pengajar di Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM. Dokter Ludang sudah bergabung bersama kami. Sudah Dokter Thomas. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Abu Tholib, selaku Ketua PAMKI Cabang Yogyakarta, dan teman-teman dari Inarespon, dan terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama terkait dengan pembahasan yang cukup menarik, yakni tentang tuberkulosis pada anak. Dan pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan mengenali gejala TB terutama pada anak. Nah, izinkan kami memaparkan. Dan sebagaimana kita ketahui, tuberkulosis ini seringkali mungkin masyarakat mengenalnya dengan istilah yang lain. Barangkali mungkin kalau di daerah di luar perkotaan, itu mungkin mengenalnya dengan istilah-istilah yang lain. Biasanya ada istilah paru-paru basah. Ini yang seringkali kita dengar jika ada orang tua, ibu atau bapak yang membawa anaknya periksa ke puskesmas, itu menyebutnya sakitnya tidak pernah spesifik TBC, tapi biasanya istilahnya adalah paru-paru basah. Atau mungkin dokter di beberapa puskesmas atau di dokter-dokter yang mungkin menjelaskan ke pasien pun dengan istilah yang mungkin lebih mudah didengar dan lebih mudah diingat adalah flek paru. Sehingga kalau kita mendengar istilah paru-paru basah, flek paru, itu sebenarnya juga penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu apa? Tuberkulosis itu merupakan penyakit yang sifatnya menular, yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini bukan virus, bukan seperti halnya COVID yang belum lama ini kita sama-sama ketahui, tapi ini jenis bakteri. Nah, dan lagi-lagi ingin kami sampaikan ke masyarakat, ke Bapak Ibu, yaitu bahwasanya TBC ini bukan penyakit keturunan, atau mungkin anggapan yang lebih ekstrim lagi, ini suatu guna-guna ya, karena beberapa di daerah-daerah terpencil, terpelosok, dengan informasi yang terbatas, ini mengistilahkannya seperti hanya keturunan, karena mungkin seolah identik dengan orang tua yang positif atau kena TBC, kemudian anaknya tertular. Sehingga
kesan yang dilihat adalah ini menurun dari orang tua ke generasi selanjutnya. Nah, perlu kami tegaskan di sini bahwasanya ini bukan penyakit keturunan, ini merupakan penyakit infeksi. Nah, TBC ini atau tuberkulosis ini menginfeksi umumnya seringkali ditemukan itu merupakan menginfeksi pada paru-paru. Tetapi Bapak Ibu mungkin juga perlu mengetahui bahwasanya ini juga mampu menginfeksi ke tubuh lain, yaitu bisa di selaput otak atau sering kita menyebut istilahnya dengan meningitis TB, kemudian bisa di usus pencernaan, kemudian juga di kelenjar getah bening, ginjal, di organ tulang, bahkan di kulit. Nah, untuk kasus-kasus yang selain menyerang pada atau menginfeksi pada paru, itu juga belakangan ini semakin banyak dilaporkan seiring dengan kemajuan pemeriksaan tentunya. Dan saat ini semenjak pasca pandemi ini, maka TBC ini atau tuberkulosis ini menjadi masalah kesehatan tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global kita melihat ada tren kenaikan kasusnya. Dan jumlah pasien TBC di Indonesia ini termasuk yang terbanyak di dunia. Ya, kita termasuk dalam ranking tertinggi kasus TBC di dunia. Dengan rincian mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 60.676 TB anak. Ini data dari Kementerian Kesehatan tahun 2021. Kemudian ada kurang lebih estimasi kasusnya itu 842.000, di mana 60.000 sekian ini merupakan TB anak. Dan sayangnya masih diduga ada 32% kasus yang mungkin belum terlaporkan karena barangkali tidak ada pemeriksaan yang spesifik atau tidak mudahnya kita mendeteksi kasus-kasus TB baru terutama pada anak. Namun demikian, perlu kita sampaikan bahwa keberhasilan pengobatannya cukup tinggi. Artinya ini bisa disembuhkan. Hanya saja mungkin yang dimaksud dengan 85% keberhasilan pengobatan ini yang tuntas. Hanya saja beberapa barangkali terutama pada anak-anak ya, ini kendalanya adalah pengobatan TB-nya tidak tuntas. Sehingga itu mempunyai peran tidak bisa mencapai 100%. Tetapi sebenarnya ini dapat disembuhkan ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal ini merupakan penyakit infeksi yang mana ini mudah menular ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana penularan tuberkulosis? Nah, tuberkulosis ini ditularkan lewat udara dari pasien yang positif TBC ke orang yang berada di sekitarnya. Jadi kalau ada individu yang positif TBC, maka atau positif atau yang terpapar tuberkulosis sudah tegak barangkali itu akan mudah menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan cara seperti apa? Yang pertama dengan percikan air ludah atau kita sebut dengan droplet. Kemudian orang tersebut tidak menutup mulut atau dengan masker pada saat batuk ataupun juga tidak menutup mulut pada saat bersin. Sehingga kita sebenarnya banyak belajar dari kasus COVID ya. Kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang positif COVID pun bisa menularkan orang sekitarnya. Nah, ini juga kita menyampaikan bahwasanya ini juga bisa menular ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis tadi yang menyebabkan penyakit tuberkulosis ini sebenarnya mampu bertahan di udara eh, dalam waktu yang lama atau beberapa jam hitungannya. Karena apa namanya? Kita bisa melihat pada kondisi-kondisi yang lembab ya seperti hanya gambar di sebelah kanan bawah ini lembab dan gelap. Jadi satu rumah yang mana mungkin ventilasinya tidak ada, hanya mengandalkan pintu saja, kemudian lembab karena kita tahu tidak ada sirkulasi udara yang bagus di situ, dan yang tidak kalah penting juga mungkin barangkali masih kita temukan kondisi satu rumah seperti ini dihuni oleh lebih dari satu keluarga atau mungkin lebih dari 8 orang yang mana salah satu di antaranya saja itu menderita tuberkulosis, maka penyebarannya cukup mudah. Terlebih lagi mohon maaf ingin saya sampaikan rumah-rumah yang tipikal seperti gambar yang ada di slide ini itu dengan lantai masih lantai tanah. Beberapa kasus kita cermati dengan lantai tanah ini seringkali orang atau individu yang menghuni di rumah tersebut batuk-batuk saking seringnya dan batuk-batuk itu lama itu seringkali meludah sembarangan dan meludahnya masih di
di dalam rumah atau di tanah atau di lantai karena lantainya beralaskan tanah. Hingga ini memudahkan sekali penularan. Dan kondisi rumah yang dengan jendela yang jarang dibuka, bahkan kalau di gambar ini barangkali kita sering lihat di beberapa tempat tidak ada jendelanya, itu dan juga tidak terpapar sinar matahari langsung, itu meningkatkan resiko terjadinya penularan tuberkulosis. Sehingga, dengan mudahnya bakteri tersebut, terhirup oleh orang atau individu yang berada di sekitar pasien tersebut. Jadi tadi saya sampaikan, andai kata satu saja positif atau menderita tuberkulosis sangat mudah dan sangat, besar peluangnya orang-orang yang tinggal bersama dengan penderita tersebut akan tertular. Dan, perlu saya sampaikan bahwasanya bakteri ataupun Mycobacterium tuberculosis ini, itu tidak menular melalui perlengkapan sehari-hari. Artinya tidak kemudian menular tuh gara-gara nempel di alat makan, alat mandi, pakaian, spray, alat tidur, itu tidak, melainkan dari udara. Sehingga sebenarnya yang perlu kita tekankan di sini adalah penularannya melalui udara, terlebih lagi dengan sirkulasi udara yang tidak bagus, kondisi yang lembab dan gelap. Sebenarnya dengan sinar matahari yang terpapar langsung dan kita dapatkan masuk ke ruangan atau di dalam rumah itu cukup apa istilahnya menekan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Berbeda kasusnya jika benar-benar dalam kondisi yang gelap dan hanya mengandalkan lampu, tidak ada sinar matahari masuk, ini memudahkan bakteri itu bisa bertahan lebih lama di dalam rumah tersebut sehingga penularannya akan semakin tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika kondisinya seperti itu, apakah peluang individu anak-anak itu juga mempunyai risiko yang cukup tinggi? Ataukah harus seperti itukah atau bagaimana sebenarnya faktor risiko anak tertular TBC? Sebenarnya kondisi-kondisi tadi tersebut itu memicu, memudahkan penularan, tetapi ada juga beberapa faktor risiko anak itu tertular TBC. Yang pertama adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi BCG. Nah, ini belakangan generasi-generasi yang lahir, anak-anak yang lahir di era dalam artian dalam tanda kutip ya, di saat pandemi, kelahiran tahun 2021, 2020, 2021, itu, sangat rentan karena waktu itu barangkali kasus Covid sedang tinggi-tingginya sehingga, kebutuhan atau, akses mendapatkan imunisasi terutama BCG itu sangat terbatas. Sehingga, kita harus mewaspadai dan mengingatkan bagaimana andai kata ada di sekitar kita, masih ada anak-anak yang belum pernah atau tidak mendapatkan vaksin imunisasi BCG. Nah, ini menjadi, catatan bahwasanya anak-anak yang seperti ini ternyata mempunyai faktor resiko, tertular TBC lebih tinggi. Kemudian, anak-anak yang dekat atau erat ya secara kontak dengan pasien TBC dewasa. Tadi saya sampaikan dengan ilustrasi atau gambaran yang ada di rumah tersebut, saya sampaikan satu penderita saja itu biasanya bisa menularkan ke anak-anak. Nah, seringkali tidak selalu identik dengan orang tua ya dan selalu tidak identik dengan mohon maaf kendala rumah atau keluarga yang miskin. Beberapa kasus justru juga dilaporkan pada individu atau pada keluarga yang kaya raya. Justru tidak diketahui karena penularannya barangkali bukan dari orang tua langsung tetapi dari, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, atau yang sering mengasuh, sehari-hari anak tersebut, atau bahkan bisa jadi individu dewasa yang barangkali guru PAUD atau guru tempat penitipan anak tersebut untuk bermain selama dia berinteraksi dengan, orang lain. Dalam artian bisa guru sekolah, guru PAUD, dan seterusnya. Ini juga rentan, terjadi. Dan di sisi lain akan lebih cepat dampaknya muncul andai kata, anak tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, terutama pada kasus gizi buruk atau stunting ya saat ini yang sedang, digalakkan untuk, diatasi, dicegah dan juga usia muda. Jadi ada balita itu jauh lebih, rentan dibandingkan dengan anak-anak yang sudah di atas 10 tahun tentunya. Di sisi lain juga ada anak-anak yang mengalami penyakit berat ya. Jadi bawaannya dia sudah mempunyai penyakit yang berat seperti hanya HIV sejak lahir barangkali, kemudian mengalami kanker atau keganasan pada saat, eee, awal-awal, usianya, kemudian juga ada mungkin juga beberapa kasus yang menderita diabetes yang
dibawa sejak lahir, bahkan mungkin pada saat usia anak-anak. Nah, 3 hal ini yang menyebabkan kondisi daya tahan tubuhnya lebih rendah dibanding individu pada umumnya, sehingga ini meningkatkan faktor resiko tertular TBC dan dampaknya pun cukup serius seperti itu. Nah, kemudian ingin kami sampaikan sebenarnya IDAI tahun 2023 tahun lalu sudah mengeluarkan jadwal imunisasi. Tadi saya tekankan sejak awal lahiran itu mutlak wajib mendapatkan imunisasi dasar yaitu hepatitis B, polio, dan BCG. Sehingga BCG ini mestinya diberikan sejak awal. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur melebihi waktu yang ditentukan? Artinya bahkan mungkin sekarang anaknya sudah 2 tahun misalnya, atau mungkin anaknya sudah 1 tahun. Nah, ini silakan berkonsultasi dengan dokter spesialis anak bagaimana baiknya eh, imunisasi atau vaksinasi BCG ini apakah tetap diberikan atau tidak. Tapi sebenarnya sejak awal tuh kita sudah bisa cegah dengan pemberian vaksinasi BCG ini di awal kehidupan. Kenapa diberikan di awal kehidupan ataupun kenapa diwajibkan di negara kita? Karena sekali lagi kasus tuberkulosis di Indonesia itu masih sangat tinggi. Dengan demikian perlu sejak awal dicegah dengan menggunakan vaksinasi atau imunisasi. Nah, setelah kita mengetahui faktor resikonya dan kita mengetahui penyebabnya, tentu saatnya kita mengetahui gejala apa yang dialami pada umumnya anak-anak yang menderita TB paru atau tuberkulosis paru. Ya, mungkin kalau istilahnya flek tadi ya, paru-paru basah. Biasanya orang tua mungkin enggan menyebut TBC atau tuberkulosis, tapi biasanya dengan istilah paru-paru basah, flek paru, ya. Nah, gejala-gejalanya apa? Ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya berat badan turun. Ya, jadi berat badan anak itu kalau dilihat dari KMS-nya, andai kata dia masih balita, itu berat badannya turun atau dengan kata lain tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Jadi ada tren penurunan atau tidak ada kenaikan berat badan kurun waktu 2 bulan terakhir. Nah, berat badan ini tidak membaik andai kata sudah diberikan asupan gizi yang baik. Artinya mau dikejar dengan asupan gizi yang bagus, dengan gizi yang sesuai dengan anjuran, tetapi tidak ada kenaikan berat badan. Ya, atau bahkan terjadi penurunan grafik dari berat badan. Nah, ini menjadi catatan, ini menjadi salah satu gejala tuberkulosis pada anak. Kemudian gejala yang kedua adalah demam yang lama. Kategori lama di sini yang dimaksud adalah 2 minggu. Jadi lebih dari 2 minggu dan atau berulang. Bisa jadi sembuh, kemudian lemeng-lemeng lagi, demamnya summer-summer kalau bahasa Jawanya itu berulang. Tetapi demamnya ini tanpa ada sebab lain, sehingga mungkin tidak ada keluhan-keluhan yang lain, hanya demam dan umumnya suhunya kalau ditem tidak terlalu tinggi. Sehingga ini kalau terjadi dalam kurun waktu 2 minggu lebih dan berulang, apalagi seringkali demam, ini perlu diperhatikan. Ini salah satu gejala tuberkulosis pada anak. Di sisi lain juga ada gejala yaitu batuk lama, batuk lebih dari 2 minggu. Makin lama makin parah atau mungkin frekuensinya terus-menerus dan tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Artinya begini, andai kata ada individu anak-anak itu batuk, kemudian mungkin dianggapnya itu flu, pilek biasa, tetapi kok tidak berkurang, terus saja ngigil, terus saja batuk. Kemudian periksa ke dokter juga sudah mendapatkan antibiotik kok masih terus saja tidak sembuh batuknya. Nah, ini bisa jadi dikarenakan oleh tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis sebagai bakteri penyebabnya. Nah, yang keempat, gejala yang lain adalah badan lesu atau tidak seaktif biasanya. Kalau anak-anak tidak bisa mengeluh ya, tapi kita bisa lihat aktivitasnya. Barangkali kalau belakangan ini sering aktif jalan, apalagi dia usia-usia 1 tahun ke atas, lagi senang-senangnya bisa jalan, aktivitas jalan kemana-mana dia pasti akan lakukan. Tetapi belakangan ini, seminggu 2 minggu terakhir ini kok aktivitasnya tidak seperti biasanya. Dia lebih banyak tiduran, dia lebih banyak tidak banyak kegiatan ya. Sehingga ini yang memicu kita harus antisipasi jangan-jangan ini bagian dari gejala penderita tuberkulosis pada anak. Nah, kemudian bagaimana pemeriksaannya? Bagaimana kita mengetahui apakah ini tuberkulosis atau bukan? Maka kita harus tahu jika ada anak yang memiliki satu atau lebih dari gejala yang tadi saya maksudkan, seperti 4 yang ada di gambar ini, maka segera periksa ke dokter atau ke
klinik puskesmas terdekat. Jadi kalau ada salah satu saja dari berat badan turun, demam lama, batuk lama, badan letih, lesu atau kurang aktivitas, maka harus dilakukan. Andai kata ada satu atau lebih ya. Dan untuk memastikan seseorang anak itu kena TBC atau tidak, maka ada pemeriksaan tambahan. Artinya, selain dokter memeriksa secara pemeriksaan fisik, didengarkan suara paru-parunya, kemudian dicermati juga adanya benjolan atau merengkel-merengkel pada pembuluh limpa yang ada di leher. Ini biasanya menjadi tanda. Dokter tersebut juga perlu mengkonfirmasi, perlu memastikan kembali dengan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, karena anak ini tidak begitu mudah mendiagnosisnya dibanding dewasa, maka perlu adanya foto ronsen dada atau di pemeriksaan radiologi di foto ronsen ya, X-ray terutama bagian dada untuk melihat apakah memang ada gambaran infeksi tuberkulosis yang menyerang paru-paru atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan yang masih juga dilakukan. Saya cermati di beberapa puskesmas juga masih memberlakukan untuk screening, yaitu uji tuberkulin atau tes mantok ya, seperti yang ada di gambar di bawah tengah ini. Dengan melihat adanya reaksi kelainan atau bentuk kulit yang eh, apa mengeras merah ya, yang menandakan setelah diberikan suntikan kemudian ditunggu 1 kali 24 jam dan dihitung kemudian diameternya atau eh, apa namanya bekasnya tadi ada kemerahan ruam di kulit tadi dilihat apakah ada efeknya itu menunjukkan adanya atau istilahnya dengan uji tuberkulin itu menunjukkan adanya kemungkinan di dalam tubuh pasien tersebut mengalami infeksi tuberkulosis. Di sisi lain saat ini juga mulai dilakukan pemeriksaan andai kata anak tersebut mampu mengeluarkan dahak secara aktif. Jadi dia bisa berdahak tidak meludah ya, tidak air liur, bukan air ludah, bukan air liur tetapi itu betul-betul murni dahak, maka kita bisa lakukan pemeriksaan secara mikroskopik dengan pemeriksaan BTA, bakteri tahan asam, maupun juga yang saat ini sudah banyak ditemukan dan mudah aksesnya adalah tes cepat molekuler. Ya, ini lebih mudah pemeriksaannya karena sebenarnya kalau kita lakukan pemeriksaan yang konvensional kultur itu tentu membutuhkan waktu jauh lebih lama dan ini tentu biasanya hanya untuk sekedar apa namanya menegakkan saja kok tertunda sehingga kita butuh cepat ya karena semakin cepat ada diagnostik tentu terapinya akan sejak awal bisa tertangani. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan orang tua jika anak didiagnosis TBC paru? Seringkali, mohon maaf, beberapa orang tua itu tidak bisa menerima, bahkan menyangkal kalau anaknya terkena TBC. Karena mungkin dogma atau istilahnya stigma barangkali ya. Stigma bahasanya tuberkulosis itu umumnya penyakit-penyakit yang mungkin dalam tanda kutip punyai dampak stigma yang buruk ya kesannya dengan tidak bersih, tidak higienis, ya kumuh dan seterusnya. Karena beberapa orang tua seperti itu, bahkan orang-orang tua mohon maaf yang mungkin mempunyai penghasilan yang lebih tidak menyangka anaknya terkena TBC, padahal tertularnya justru dari gurunya, dari ART-nya atau pembantunya, atau mungkin orang yang barangkali berinteraksi lebih erat, lebih dekat dalam hitungan hari ya, dan itu tidak disadari itu membawa eh, bakteri tuberkulosis. Yang pertama adalah harus menerima terlebih dahulu dengan anaknya dengan diagnosis dengan TB paru. Entah itu dengan kata-kata apa namanya flek paru, paru-paru basah ya. Biasanya mungkin dokter-dokter menyampaikan istilahnya tidak secara vulgar tuberkulosis. Nah, setelah mampu menerima keadaan anak yang dinyatakan sakit TB tadi, maka pasti akan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama memastikan mendapatkan obat TBC atau obat TB dan rutin diminum sesuai anjuran dokter. Jadi kalau misalnya masih perlu pendampingan, maka dampingi anak minum obat ya. Tapi jika sudah mandiri ya tentu mungkin kita tinggal bisa katakan mengingatkan ya. Tetapi kalau misalnya masih perlu kita siapkan ya kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah berikan obat dengan tepat cara. Jadi kalau misalnya diminta untuk minum, caranya harus
telan barangkali, kalau itu bentuknya tablet, maka ya ditelan. Jangan kemudian dipatahkan, diminum hanya separuh, diminum hanya satu jenis obat, ataupun seterusnya. Padahal itu sebenarnya sudah ada anjuran dari dokter, ketentuannya, caranya untuk minum obat. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah berikan obat tepat waktunya. Jamnya kalau bisa sama. Ini kendalanya kalau anaknya sekolah ya. Biasanya seringkali jam-jam sekolah ya kita mengambil waktu di mana minum obat tersebut di luar jam kesibukan mereka sekolah. Kemudian berikan obat tepat dosisnya. Tadi sudah saya sampaikan, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kemudian perhatikan efek samping obat, nanti akan saya jelaskan. Kemudian bawa ke dokter untuk melihat kemajuan pengobatan. Andai kata sudah mengalami terapi, menjalani terapi selama 2 minggu, masa-masa intensif, maka perlu periksa ke dokter untuk melihat keberhasilan terapi atau tidak. Ya. Kemudian sekali dalam sebulan untuk melihat keberhasilan terapinya pada fase lanjutan. Jadi tadi saya singgung ada fase awal, ada fase lanjutan di mana 2 bulan ini biasanya anak-anak mendapatkan 4 jenis antibiotik atau anti tuberkulosis maksud saya, yaitu rifampicin, ethambutol, isoniazid, dan pirazinamid. Namun setelah 2 bulan akan masuk ke tahap lanjutan, bisa 4 bulan atau 9 sampai 12 bulan dengan pengobatan rifampicin dan isoniazid. Artinya untuk ethambutol dan pirazinamid dihentikan, diganti dengan atau dilanjutkan hanya rifampicin dengan isoniazid. Sehingga kalau kita cermati ini sebenarnya obat-obat yang cukup lama ditemukan. Jadi di tahun-tahun 1950, di tahun 1950, 60 ini saat ini masih terbilang efektif untuk pemberian pada anak-anak, terutama pada lini pertama. Kasus anak yang mengalami multidrug resisten juga tidak sebanyak dewasa. Hanya saja mungkin ini perlu kepatuhan, ketaatan dalam mengkonsumsi atau menjalani pengobatan ini atau mendapatkan terapi ini. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan kita ini tuntas dalam pengobatan TB? Ada beberapa tips supaya kita tetap bisa tuntas, karena tadi pengobatannya kan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kadang kalau tidak teratur, tidak telaten, tidak sabaran, bahkan mungkin bisa jadi putus obat. Karena semestinya diberikan 2 bulan, baru 2 minggu sudah stop. Karena mungkin anaknya tidak suka, atau mungkin muncul gejala-gejala efek samping yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya kalau kita katakan bagaimana kita bisa mengobati atau pengobatan itu secara berhasil, karena kunci keberhasilan dari penyakit ini bisa diobati yaitu adalah pengobatannya itu sendiri. Yang pertama tadi saya sampaikan ya, berikan obat pada tepat waktu. Kemudian berikan obat pada saat perut kosong atau sebelum tidur. Ya, tadi sudah saya singgung, kalau pagi, siang, mungkin aktivitas di sekolah, kalau dia masih sekolah, maka berikan obat itu pada saat malam sebelum tidur. Kemudian berikan obat TBC tepat dosisnya. Obat dapat diberikan dengan cara ditelan utuh, dikunyah, atau dimasukkan air dalam sendok. Ini andai kata tergantung usianya ya, dan jenis sediaan obat yang diberikan oleh dokter. Dan harus diberikan secara utuh. Jadi tidak kemudian dibagi jadi 2, atau bahkan mungkin karena adiknya juga sama batuknya dikasih ke adiknya yang berobat 1 orang, tetapi dalam satu rumah itu ada 2 atau lebih. Nah, satu obat untuk 2 orang itu tidak dianjurkan, bahkan ini dilarang. Jangan sampai pemberiannya jauh dari dosis yang sudah ditentukan. Nah, tadi saya singgung berkali-kali di awal adanya efek samping. Sebenarnya efek samping itu setiap obat itu ada, termasuk obat tuberkulosis. Hanya saja ingin saya sampaikan di sini, efek sampingnya sebenarnya jarang. Hitungannya terjadi pada anak-anak. Namun demikian barangkali di antara yang jarang itu kita harus mengenal. Yang pertama efek sampingnya adalah mual. Awal-awal minum obat ini tentu ada rasa mual, muntah. Karena mual dan muntah tentu berimbas pada tidak ada nafsu makan. Sehingga justru mungkin pertanyaan orang tua, ini sudah diobati kok malah nafsu makannya nggak naik. Padahal tadi dikatakan gejalanya nafsu makan atau berat badan tidak naik. Nah, ini bagian dari efek samping obat tersebut. Kadang juga urinnya atau air kencingnya itu seperti teh. Ada juga mungkin kalau dia sudah agak dewasa, dia merasakan adanya kesemutan. Kemudian kalaupun beberapa individu anak-anak juga dilaporkan ada gatal kemerahan di kulit. Ada beberapa juga yang mengatakan atau melaporkan kulit dan selaput mata
Konjungtiva ya, maksudnya itu warnanya kuning tanpa penyebab yang lain. Artinya tanpa ada kasus infeksi yang lain kok di selaput matanya berwarna lebih ke kuning-kuningan. Nah, andai kata ada gejala yang muncul setelah mengkonsumsi obat tuberkulosis, maka segeralah bawa ke dokter atau ke puskesmas. Nah, nanti akan dilihat atau dipastikan terlebih lanjut efek sampingnya ini betul karena obat-obat tuberkulosis atau mungkin bisa disingkirkan faktor yang lain. Sehingga dengan mengenal ini tentu akan memudahkan kita untuk segera menangani dengan cara membawa anak tersebut ke puskesmas. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul dan itu biasanya muncul di awal-awal saat dia dinyatakan kena TB atau kena TBC anak, apakah TBC anak ini bisa disembuhkan? Secara tegas bisa kita sampaikan, ya dapat disembuhkan. Dengan cara tadi itu, konsisten, telaten, anjuran-anjuran dokter harus dituruti, kemudian ada fase-fase pemeriksaan atau pengobatan yang tadi sudah saya sampaikan, ada monitoring bagaimana keberhasilan terapi itu juga perlu dipantau. Ya ini tentu yang penting jangan sampai putus obat atau drop out ya. Minum obat tidak sampai selesai. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga sebagai penutup di dalam presentasi saya ini, paparan saya ini yang pertama adalah kesimpulan tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya, yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Kemudian cara penularan tuberkulosis ini melalui udara dari pasien yang menderita TBC ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kalaupun dari sisi gejala meliputi penurunan berat badan, demam yang lama, batuk lama, kurang lebih dari 2 minggu, dan juga badan tampak letih dan lesu atau berkurangnya aktivitas. Kemudian kesimpulan yang keempat, pemeriksaan untuk tuberkulosis anak ini berupa pengecatan mikroskopik atau PTA, bakteri tahan asam, ataupun juga tes cepat molekuler, jika itu dilakukan di laboratorium mikrobiologi, dan juga pemeriksaan seperti hanya ronsen dada, radiologi, dan juga tes mantok. Ini yang biasanya untuk screening menegakkan apakah anak tersebut menderita TB atau tidak. Dan yang terakhir, TBC pada anak sekali lagi dapat disembuhkan, di mana kunci keberhasilan itu justru pada kepatuhan terapi pengobatan. Jadi sebenarnya obatnya itu apakah efektif? Efektif. Lebih efektif lagi jika Bapak Ibu yang mempunyai anak menderita TB itu secara konsisten, telaten, patuh, tertib dalam memberikan obat dalam sehari-harinya dalam kurun waktu yang mungkin tadi saya singgung berbulan-bulan untuk terapi ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dr. Thomas selaku moderator. Terima kasih. Saya hentikan slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Luda, pemaparannya sangat menarik ya, dengan gambar-gambar yang sangat menarik juga ya. Ya, nanti untuk pertanyaan mohon untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan kita save untuk yang di belakang ya. Jadi yang dari paparan pertama tadi ya penyakit ini bukan virus ya Dokter Ludang ya, dan beberapa faktor resiko tadi sudah dipaparkan serta Ya, TB itu bisa disembuhkan. Jadi ya, tetap harus semangat kalau misalnya ada keluarga putra putri atau ada temannya anak-anak gitu ya, ada yang sakit TB mereka bisa sembuh asal beberapa syarat tadi. Baik, terima kasih. Ini sudah bergabung bersama kami, bersama kita juga Dr. Abu Tholib Aman. Selamat pagi Dr. Abu Tholib. Selamat pagi Dr. Abu Tholib. Dr. Abu Tholib Aman, spesialis mikrobiologi klinik konsultan PSC, merupakan ketua dari PAMKI Cabang Yogyakarta dan juga Inarespon. Selamat pagi dok. Oh mungkin belum, mungkin terlempar lagi ya. Baik, sambil menunggu untuk Dr. Abu Tholib Aman, Iya, kita... sudah. Oh yeah. Ya, selamat pagi dok. Ya, monggo kami persilakan untuk 1-2 patah kata untuk sambutan untuk acara perdana kita hari ini untuk webinar Inarespon bersama dengan PAMKI Cabang Yogyakarta. Kami silakan Dr. Abu Tholib. Ya, sebentar saya buka dulu. Selamat pagi
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang mengamalkan dan yang mulai hari ini. Bahagia sekali pagi ini kita bisa melaksanakan satu tugas yang secara moral menjadi kewajiban kita. Maka kita perlu bersyukur di awal bulan Ramadan ini kita punya ide dan bisa melaksanakan suatu program yang menurut saya sangat mulia, yaitu tentang bagaimana memberikan pemahaman yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, pemahaman yang sangat perlu difahami oleh masyarakat awam. Ini saya nggak kelihatan masih saya, dan saya gelap ya. Kurang sinyal Dokter Abu. Mungkin lampu. Ya. Ya saya hidupkan, kelihatan nggak karena ada lampu dari pintunya masih belum kelihatan. Ya, sudah agak terlihat daripada tadi, Dok. Soalnya Ya, kalau berdiri malah kelihatan, Dok. belakang saya tidak terang sekali, jadi kalau berdiri malah kelihatan jelas, Dokter Abu. oh ya. Iya. Ya, sudah sangat terlihat, sangat clear, very clear. Oke, ya. Seperti kita ketahui bahwa tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi masalah besar, terutama bagi negara-negara tertentu, negara-negara yang relatif dengan perekonomian masih menengah ke bawah, dan secara khusus Indonesia masih menjadi masalah besar. Padahal mestinya tuberkulosis ini sudah bisa diatasi kalau kita melihat atau belajar dari negara-negara yang sudah berhasil. Tapi Indonesia dan sejumlah negara belum. Dan dampak dari tuberkulosis ini sangat besar pada tingkat kesehatan masyarakat, tentu saja nanti pada tingkat kecerdasan dan kesejahteraan tentu saja. Sehingga kami memandang bahwa acara pengabdian masyarakat dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk penyuluhan ini menjadi sangat penting. Tidak hanya pada kelompok tertentu ini, pada para guru, ya juga pada masyarakat pada umumnya yang sekarang sedang kita lakukan pada guru. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dr. Ludang yang telah bersedia untuk memberikan pemahaman dan bagaimana caranya mengenali dan seterusnya, dan juga Dr. Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Ini merupakan komponen penting untuk kita sebagai bangsa bisa ikut andil, kita sebagai PAMKI, sebagai perhimpunan bisa ikut andil dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja kepada para panitia yang organisasi ini dengan baik dan berhasil, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami kepada para peserta pengabdian masyarakat, kami ucapkan terima kasih dan semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan yang akan banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, tapi karena perannya di masyarakat untuk para peserta ini diharapkan bisa menjadi semacam agent of change, menjadi satu sumber dari ilmu pada masyarakat di sekelilingnya, sehingga mempunyai dampak yang lebih luas pada masyarakat, pada para murid, pada
masyarakat sekitar sekolah dan juga yang terkait dengan itu. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang terlibat ini. Saya yakin ini akan memberikan manfaat yang banyak dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk ini dan juga bagi bangsa Indonesia untuk segera bisa mengatasi penyakit ini, sehingga kita sebagai bangsa akan menjadi lebih sejahtera dan lebih makmur. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua yang terlibat atas terwujudnya dan terlaksananya pengabdian masyarakat ini. Dan kami akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Abu atas sambutannya, Dokter Abu. Ini mumpung Dokter Abu masih berjoin bersama kita, bagaimana kita untuk foto session bersama? Dokter Abu jangan ditutup dulu kameranya, ya. Mohon dibantu Mbak Fetia untuk melakukan screenshot. Dokter Fetia ya? Ya, betul. Iya, mohon dibantu Dokter Fetia. Sedianya untuk membuka kamera untuk para pesertanya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, untuk slide pertama, siap Dokter Fetia? Oke. Siap, dokter. Sampun? Iya, hitung 1 sampai 3 ya, dokter. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah dokter. Terima kasih, sudah dokter. Ya, matur nuwun. Terima kasih Dokter Fetia, terima kasih Dokter Abu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk acara selanjutnya, J. Jadi yang pertama tadi dari Dokter Ludang sudah disampaikan cara pengenalan TB pada anak, kemudian faktor resiko, bagaimana penanganannya. Untuk acara selanjutnya bagaimana kita memandang dari pencegahan dan penangkalan TB-nya pada anak, ya. Jadi untuk yang sesi kedua kita akan dibersamai oleh Dr. Dewi Purbaningsih, spesialis mikrobiologi klinik. Beliau adalah dokter mikrobiologi klinik dari RSUP Aryo Wirawan Salatiga. Selamat pagi Dr. Dewi, sudah bergabung dengan kita semua Dr. Dewi. Baik. Selamat pagi, Dr. Lutfi. Selamat pagi. Ya. Dr. Dewi akan menyampaikan materi dengan judul Cegah dan Tangkal TB Anak Sejak Dini. Monggo Dr. Dewi, kami persilakan untuk memulai materinya. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Thomas Fitria, SPMK, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Dr. Abu Tholib Aman, MSc, PhD, SPMK Konsultan, sebagai Ketua PAMKI Cabang Yogyakarta dan Ketua Inarespon. Terima kasih kepada rekan-rekan Inarespon yang sudah memberikan kontribusi terhadap terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama di sini untuk sharing ilmu. Mohon izin saya Dr. Dewi Purbaningsih, SPMK, saya asli Jogja, tapi sekarang saya bertugas di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Mohon izin share screen untuk kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang cara mencegah dan menangkal TBC pada anak sejak dini. Mungkin di sini nanti akan ada sedikit pengulangan dari yang tadi disampaikan oleh Dr. Ludang. Mungkin tidak apa-apa, ilmu semakin lama diulang semakin masuk nih, karena memang materinya mirip. Gitu. Sebagai pendahuluan,
tadi sudah disampaikan bahwa tuberkulosis adalah penyakit menular, penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis, dan ini sudah lama ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Ini sebenarnya juga sudah lama dikenal penyakit tuberkulosis ini, terbukti pada ada relief Mesir kuno yang dia itu menggambarkan seorang yang kena penyakit gibus, dan itu adalah salah satu manifestasi dari tuberkulosis yang menyerang tulang. Sebagian besar memang menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, kulit, kemudian usus, dan juga selaput otak. Cara penularannya tadi sudah disampaikan bahwa dia menular secara droplet saluran pernafasan, bisa dari batuk, bersin, kemudian meludah. Ke faktor risikonya juga tadi sudah disebutkan bahwa faktor risikonya yang pertama adanya sumber penularan dan tingkat penularan dan lama pajanan. Nah, sumber penularan ini adalah kebanyakan orang dewasa yang dia itu ada ditemukan bakteri tahan asam di dahaknya kalau dicat dengan pengecatan BTA. Dan lama pajanan, maksudnya lama pajanan adalah seseorang yang dia memang terpajan terus-menerus, misalnya keluarga serumah atau petugas kesehatan gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor pejamu atau faktor hostnya. Yang berpengaruh di sini adalah daya tahan tubuh, kemudian juga usia, karena usia mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa karena dia misalnya tadi padat penduduk, kemudian ventilasinya tidak baik, gitu. Dan diagnosisnya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Udang, nanti akan kita ulang untuk lebih mendalam lagi. Mengapa TBC pada anak itu penting? Data dari Kemenkes 2022 ditemukan kasus TBC anak usia kurang dari 15 tahun di Indonesia itu sebanyak 110.881 atau 15% dari seluruh kasus TBC di Indonesia. Nah, ini ada data dari 2019 kita sebenarnya sudah menemukan sekitar 70.000 kasus. Kemudian tahun 2020 menurun 35.900 kasus, 2021 42.000 kasus, dan ini menurunnya sebenarnya bukan karena memang menurun kasusnya, karena memang kita terkendala di kemarin menangani pandemi sehingga penanganan terhadap TBC ini agak terbengkalai. Memang sulit ya pada saat kita harus lockdown, pada saat kita harus WFH, pembatasan, itu memang sulit sekali menangani kasus-kasus tuberkulosis. Nah, untuk tahun 2022 sudah diramalkan bahwa akan terjadi booming penemuan kasus yang banyak sekali, terbukti di sini meningkat tajam menjadi 110.881. Anak sangat berisiko tinggi untuk menderita sakit berat TBC, yaitu meningitis TBC, yaitu TBC yang menyerang selaput otak. Kemudian TBC miliar, TBC miliar ini TBC yang diseminata atau menyebar lewat aliran darah. Kemudian menyebabkan kematian atau disabilitas atau kecacatan jangka panjang. TBC pada anak jarang sekali menular, tetapi pada usia remaja, yaitu antara usia 10 sampai 19 tahun, kebanyakan dapat menularkan pada orang di sekitarnya. Tadi sudah disebutkan faktor risiko terinfeksi TBC, yaitu kontak dengan dewasa atau remaja yang menderita TBC, daerah endemis, padat penduduk, ventilasi dan pencahayaan rumah yang kurang, tinggal bersama banyak orang di asrama, pondok, atau barak pengungsian. Kemudian tingkat sosioekonomi, pendidikan, dan kesadaran menjaga kesehatan yang masih kurang. Nah, seseorang yang terinfeksi kuman TBC tidak selalu akan mengalami sakit TBC. Ini tergantung daya tahan tubuhnya. Untuk anak-anak, usia saat terinfeksi itu sangat berpengaruh. Misalnya, ini ada data dari Pedoman Tuberkulosis Nasional Anak tahun 2005 bahwa anak kurang dari 1 tahun jika terinfeksi, maka 43%-nya berisiko menjadi sakit TBC. Jika anak 1-5 tahun, maka 24%-nya berisiko menjadi sakit TBC. Semakin dia besar, semakin dewasa, maka akan semakin kecil risikonya menjadi sakit TBC. Kelompok berisiko tinggi sakit TBC setelah terinfeksi yaitu adalah kontak serumah dengan pasien TBC, kemudian usia di bawah 5 tahun, penderita HIV atau AIDS,
gizi buruk, dan kondisi gangguan imun tubuh yang lain, misalnya keganasan, gangguan ginjal, mendapat obat kortikosteroid jangka panjang, transplantasi organ, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan screening tuberkulosis pada anak dan remaja yang berisiko tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penemuan kasus TBC anak dan remaja. Kemudian dapat inisiasi pengobatan yang lebih dini sehingga mengurangi risiko berkembang menjadi sakit TBC yang berat. Kemudian meminimalkan penularan TBC yang berkelanjutan di masyarakat, serta meningkatkan cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis bagi yang terindikasi. Pada saat ini memang pemerintah sudah menggalakkan adanya terapi pencegahan tuberkulosis yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan itu adalah rekomendasi dari WHO. Untuk pemeriksaan yang tadi sudah disampaikan Dr. Ludang bahwa sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang memang kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mengetahui gejala-gejala yang ada pada anak. Dan untuk pemeriksaan penunjang di sini ada beberapa macam, yaitu yang antara lain adalah pemeriksaan bakteriologis, periksa dari sampel dahak, bilasan lambung, cairan tubuh, jaringan, dan lain sebagainya. Bisa dengan tes cepat molekuler, pengecatan bakteri tahan asam, kemudian kultur biakan kuman TBC sebagai golden standard. Nah, pemeriksaan bakteriologis ini ada di sebelah kanan ini, saya perlihatkan untuk pengecatannya nanti setelah dicat maka akan tampak bakteri yang panjang-panjang berwarna merah. Itu. Kemudian untuk kultur, nah kultur di sini ada media padat Lowen-Simpson, nah Lowen LG namanya. Kemudian kalau positif dia akan menunjukkan pertumbuhan kuman TB seperti ini. Bisa juga dengan media cair akan yang lebih cepat. Kemudian ada juga uji tuberkulin dan IGRA. Ini menunjukkan adanya respon imun bawaan, respon imun dapatan yang sudah dibentuk oleh pasien. Uji tuberkulin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ludang bahwa akan disuntikkan suatu zat bernama PPD test di sini di lengan bawah pasien. Kemudian sampai ada benjolan, jendolan seperti ini. Nah, nanti akan dibaca 48 sampai 72 jam kemudian apakah ada indurasi ataukah peninggian kulit. Nah, peninggian kulit itu diukur nanti jika lebih dari atau sama dengan 10 mm maka dinyatakan positif. Akan tetapi kalau pada anak pasien yang dia imunokompromis atau gangguan imun tubuh seperti anak penderita HIV atau keganasan atau yang lainnya, penyakit kronis lainnya, maka 5 mm sudah dianggap sebagai positif. Kemudian ada pemeriksaan IGRA yaitu interferon gamma release assay yang itu dengan sampel darah. Ini sama untuk menunjukkan apakah tubuh itu sudah membentuk respon imun dapatan terhadap kuman Mycobacterium tuberculosis. Juga dapat dilakukan foto rongsen dada yang dia akan menunjukkan seperti ini, tidak bersih, kemudian ada bercak-bercak perkabutan seperti ini. Nah, untuk tes cepat molekuler, ini kita menggunakan mesin GeneXpert yang memang sudah tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia dan mudah aksesnya, kecuali ya memang untuk daerah yang sangat terpencil ya. Tapi kalau di kota besar seperti Yogyakarta, insya Allah sudah banyak sekali mesinnya, dan prosedur deteksi ini sangat cepat dan akurat. Dapat mendeteksi juga resistensi terhadap salah satu obat TBC, yaitu obat rifampicin. Metodenya adalah dengan metode PCR. Tapi tantangannya pada anak yaitu sulit mendapatkan sampel yang representatif. Misalnya anak itu sulit batuk, sulit berdahak, maka bisa dilakukan dengan metode lain, yaitu dengan mengambil bilasan lambungnya atau dengan induksi pengeluaran sputum atau dahak, yaitu dengan cara dinebulasi terlebih dahulu. Nah, tadi disebutkan bahwa seseorang yang terinfeksi TBC tidak mesti menjadi sakit. Ini adalah konsep sakit dan infeksi pada TBC. Seseorang yang kontak dengan pasien TBC bisa jadi dia tetap sehat, yaitu jika imunitas bawaannya sanggup menghalau semua kuman TB yang masuk. Nah, di sini nanti pemeriksaannya semuanya gejalanya negatif, TST dan IGRA-nya negatif,
rongsennya juga negatif, pengecatan BTA dan juga kulturnya juga negatif. Nah, jika terinfeksi dan menjadi infeksi laten TBC, maka sebenarnya ada kuman TBC yang lolos dari respon imun bawaan, namun masih terkendali oleh respon imunitas dapatan yang dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Maka nanti gejalanya akan tidak ada atau tidak bergejala, namun tes mantox atau tes tuberkulin atau TST dan IGRA itu bisa positif atau positif dan rongsennya negatif, BTA kultur negatif. Jadi intinya infeksi laten itu tidak ada gejala, tidak ada BTA yang dapat diperiksa, tidak bisa kultur juga negatif, rongsen negatif, tetapi ada bukti bahwa dia pernah terinfeksi dan sudah membentuk ada bukti bahwa tubuhnya berespon terhadap kuman TBC. Dan ini sebenarnya nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk pasien yang imunitas bawaan dan imunitas dapatannya dapat dikalahkan oleh kuman TBC, maka dia akan menjadi sakit TBC, di mana dia akan bergejala, kemudian tes tuberkulin dan IGRA-nya bisa positif, rongsennya juga bisa positif, kemudian pengecatan hasil tahan asamnya atau kulturnya juga positif, itu kita dapat diagnosis sebagai sakit TBC. Nah, untuk infeksi laten tuberkulosis ini, bakteri tuberkulosis yang lolos dari sistem imun bawaan dapat bertahan di dalam kondisi dorman atau tidur dalam tubuh. Ini dapat bertahan lama, bahkan seumur hidup, dan berisiko untuk reaktivasi sewaktu-waktu jika daya tahan tubuh sedang melemah. Untuk mengurangi risiko berkembangnya infeksi laten tuberkulosis menjadi infeksi yang aktif, maka sekarang pemerintah sedang menggalakkan program pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis untuk orang-orang yang terindikasi. Ini adalah salah satu strategi penting untuk mencapai Indonesia bebas tuberkulosis. Pencegahan TBC melalui pengobatan pencegahan tuberkulosis atau TPT ini ada 4 pilar, yaitu yang pertama adalah identifikasi kontak. Jadi dicari kontaknya, siapa yang berkontak dengan pasien. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kontak pasien, memberikan pengobatan, kemudian monitoring. Untuk alur pemeriksaan infeksi laten tuberkulosis dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak yang serumah, ini ada alurnya. Tadi kontak yang serumah dengan penderita TBC, diperiksa dulu gejalanya ada atau tidak. Jika ada, maka kita akan bergeser ke panel sebelah kanan. Ini ada gejala, maka akan diperiksa tes cepat molekuler. Jika tes cepat molekulernya itu positif, maka dia didiagnosis TBC yang terkonfirmasi bakteriologis. Jika TCM-nya negatif atau tidak tersedia sarana, bisa dilakukan rongsen toraks atau rongsen dada. Nah, rongsen dada itu jika menunjukkan adanya sugesti ke arah TB, maka dia ditetapkan sebagai TBC klinis. Jika rongsen toraksnya tidak menunjukkan sugesti ke arah TB atau tidak tersedia rongsen toraks, maka diagnosis dan tindak lanjut ditentukan oleh dokter berdasarkan klinis pasien. Dia bisa ditentukan sebagai TBC secara klinis maupun secara bukan TBC dan diobservasi. Nah, untuk kembali ke atas, jika kontak serumah TBC itu tidak ada gejala TBC, maka dia dilihat usianya. Jika kurang dari 5 tahun, dia langsung akan diberikan terapi pencegahan TBC asalkan tidak ada kontraindikasi. Jika dia berusia lebih dari 5 tahun anak itu, maka dia dilakukan rongsen dada. Rongsen dada itu tadi sudah di rongsen dada, jika hasilnya rongsen dada sugesti ke arah TB, maka dilakukan pemeriksaan TCM. Jika positif, maka dia terkonfirmasi sebagai TB secara bakteriologis. Jika negatif, dia masuk ke sini, ditentukan oleh dokter berdasarkan klinis. Nah, jika rongsen toraksnya itu tidak ada bukti atau sugesti ke arah TBC atau tidak ada rongsen toraks, maka dilakukan pemeriksaan tuberkulin atau IGRA. Nah, tuberkulin ini
memang sudah banyak dilakukan di puskesmas maupun di rumah sakit, dan harganya murah, cuman kadang terkendala reagennya itu sering kosong. Nah, kalau IGRA itu memang lebih akurat, akan tetapi jauh lebih mahal daripada tes tuberkulin. Nah, jika TST atau IGRA-nya ini positif, maka dia akan diberikan pengobatan TBT jika tidak ada kontraindikasi. Dan jika tes tuberkulin atau IGRA-nya negatif, maka pasien akan diobservasi lebih lanjut. Nah, ini adalah alur bagi kontak serumah yang pada pasien yang menderita TBC. Nah, jenis terapi tuberkulosis tadi sudah disebutkan, ada terapi pencegahan yaitu pada infeksi laten TBC, kemudian terapinya itu 1-6 bulan tergantung pada usia pasien dan regimen yang diberikan. Kedua ada terapi TBC yang sensitif obat. Nah, ini pada pasien yang didiagnosis sebagai TBC dan kumannya masih sensitif terhadap obat, ini masih relatif mudah diobati menggunakan obat lini pertama, terapinya selama 6-12 bulan. Kemudian ada juga ini yang memprihatinkan karena angka resisten obat di Indonesia semakin tinggi disebabkan oleh ketidakpatuhan minum obat. Kemudian ini tata laksananya memang lebih sulit dan lebih sulitnya lagi karena seseorang penderita TBC yang sudah kumannya itu sudah resisten terhadap obat, jika menularkan maka dia akan menularkan kuman TBC yang resisten terhadap obat juga. Nah, ini tata laksanya lebih sulit, menggunakan obat yang jauh lebih banyak dan terapinya juga lebih lama, yaitu 6-18 bulan. Nah, untuk ini selain obat, untuk dukungan nutrisi, memang malnutrisi itu mengakibatkan penurunan imunitas sehingga dia meningkatkan risiko menjadi sakit TBC setelah terinfeksi. Akan tetapi penyakit TBC itu sendiri juga menyebabkan penurunan berat badan sehingga memperburuk keadaan malnutrisi dan meningkatkan risiko kematian. Prinsip dukungan nutrisi pada anak dengan TBC yaitu harus diberikan asupan nutrisi yang kuat, mencakup semua makronutrien dan mikronutrien yang esensial, mencakup karbohidrat, protein yang tinggi, lemak, kemudian vitamin A, D, E, B, C, dan mineral, kalsium, kalium, kemudian harus dinilai juga status gizinya dan diberikan konseling gizi sesuai dengan status gizinya saat terdiagnosis dan selama terapi. Pasien TB dengan gizi buruk harus mendapatkan tata laksana gizi buruk sesuai dengan pedoman dari WHO. Kemudian pemberian makanan tambahan atau suplementasi yang telah difortifikasi pada pasien dengan gizi kurang untuk mengembalikan status gizi normal. Dan ini memang perlu konsultasi dengan dokter spesialis gizi. Nah, untuk take home message-nya, pencegahan, ada 2 pencegahan, yaitu pencegahan supaya tidak terinfeksi TBC, antara lain dengan menghindari penularan, memakai masker, menjaga jarak antara pasien dan keluarga di rumah. Kalau bisa kamarnya disendirikan, kemudian kamar mandi juga disendirikan, dan kamar yang dihuni oleh penderita TBC cukup mempunyai ventilasi dan pencahayaan. Kemudian juga jaga jarak antara pasien dan pengunjung di rumah sakit. Nah, ini di rumah sakit saya terutama itu masih sering penderita TBC itu dijenguk oleh satu kampung, satu pick up, dan semuanya ingin masuk secara bersamaan. Nah, ini sangat-sangat tidak direkomendasikan karena memperparah resiko penularan gitu. Apalagi tidak memakai masker. Dan juga di tempat-tempat umum. Ini disarankan, sangat direkomendasikan bagi penderita TBC untuk memakai masker jika dia memasuki tempat-tempat umum. Kemudian memberikan jarak, ventilasi, serta pencahayaan yang cukup di lingkungan tempat tinggal yang ditinggali banyak orang secara bersama-sama. Mungkin di lingkungan sekolahan, asrama, pondok. Tapi bukan berarti tidak mendukung adanya banyak sekali sekarang sekolah
boarding ataupun pondok, karena anak saya sendiri juga di pondok. Oleh karena itu dimohon bagi pengelola pondok atau asrama itu memperhatikan bagi kebersihan, ventilasi, dan pencahayaan, juga jarak antara siswa itu terpenuhi sehingga tidak mudah menularkan penyakit menular yang menular secara menular lewat udara. Gitu. Mendukung penemuan kasus TBC dan infeksi laten TBC di lingkungan masyarakat. Misalnya, jika ada yang batuk-batuk lama, maka kita sarankan berobat atau kita berikan informasi kepada petugas puskesmas untuk bisa datang melakukan screening aktif ke rumah-rumah penduduk. Kemudian mendukung penderita TBC secara moral, tidak boleh dijauhi dan tidak boleh diskriminatif, karena akan menutupi justru orang yang didiskriminasi, orang yang dijauhi akan menutupi sakitnya dan tidak mau terbuka, sehingga kita tidak bisa mengingatkan dia untuk memakai masker misalnya, atau untuk terus berobat secara rutin. Dan bahayanya memang kalau pengobatan itu tidak rutin, tidak tuntas, maka akan membentuk tadi kuman yang resisten terhadap obat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan supaya tidak sakit TBC. Bisa dengan vaksinasi BCG pada bayi usia 0-2 bulan. Vaksinasi ini memang tidak sepenuhnya melindungi dari TBC, tetapi dapat mencegah sakit TBC yang berat. Kemudian menjaga daya tahan tubuh anak, memperhatikan pola makan dan asupan nutrisinya, memperhatikan pola istirahatnya, melakukan pemeriksaan screening jika berisiko tinggi tertular, dan pengobatan bagi penderita yang infeksi laten tuberkulosis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan Dr. wabarakatuh. Dumas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi atas paparannya yang sangat menarik ya. Ada beberapa catatan bahwa penemuan kasus memang meningkat ya dok. Itu gara-gara yang tahun-tahun sebelumnya karena COVID jadi penemuannya sangat sedikit. Ini meningkat lumayan ya. Kemudian bahwa penanganan TB diagnosisnya penting dan tidak semua TB itu menyebabkan sakit ya, tergantung dari imunitas anak. Jadi ini mungkin buat catatan untuk Bapak Ibu yang di sekolah maupun di rumah. Jadi untuk imunitas anak itu sangat penting sekali, serta kita perlu untuk menggerakkan morality kita, bagaimana kita bisa tidak menjauhi TB, tapi juga bukan maksudnya tidak harus dijenguk. Tanda sayangnya bukan harus dijenguk satu truk tadi ya Dokter Dewi ya, karena nanti kalau itu malah menyebar, malah jadi HAIS ya, HAIS TB dari mana nih, dari rumah sakit ya. Jadi itu menjadi problem malah tambah lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber sudah memberikan paparan yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan kebetulan Dr. Dewi dan Dr. Rudang beberapa pertanyaan sudah masuk dari Zoom maupun YouTube Live ya. Jadi ada beberapa saya sapa untuk yang dari YouTube Live. Terima kasih sudah bergabung di line Zoom maupun YouTube Bapak dan Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi dari pemaparan materi dari Bapak Ibu narasumber, nanti kami akan tampilkan beberapa pertanyaan. Mohon nanti bisa ditujukan ke siapa, dan monggo silahkan bagi ada yang belum mau menuliskan pertanyaan, bisa dituliskan di chat Zoom ini. Dr. Vidya bisa ditampilkan untuk pertanyaan kepada narasumber, Dr. Vidya. Baik. Ini pertanyaan dari YouTube dulu atau? Ya, ya ini pertanyaan pertama dari YouTube oleh Bapak Umar Khotob. Apakah radang paru itu sama dengan TBC? Tadi mungkin ini untuk pertanyaan Dokter Ludang ya, terkait paru-paru basah yang tadi penjelasan tentang paru-paru basah. Bisa langsung dijawab saja ya Dokter Ludang. Terima kasih Ibu Moderator.
Terima kasih Bapak Umar Khattab yang menanyakan terkait dengan apakah istilah radang paru itu sama dengan TBC mboten nggih. Nah, tentu radang itu kan proses infeksi paru ya. Sedangkan infeksi paru itu sangat luas sekali ya. Bahkan dulu kita menyebut istilah COVID pun juga radang atau infeksi yang yang menginfeksi terutama pada saluran pernafasan bagian bawah. Artinya paru-paru yang terinfeksi. Dan di situ masih banyak diagnosis banding yang mungkin tidak otomatis kita menyimpulkan atau menyamakan kalau itu merupakan tuberkulosis. Sehingga itu masih sangat umum dan penyebabnya pun juga masih banyak kemungkinan bisa bakteri, bisa juga virus, bisa juga yang lain. Nah, tentu untuk memastikan apakah kalau hanya berhenti pada radang paru, itu pasti harus ditanyakan juga penyebabnya apa. Karena kalau misalnya penyebabnya bakteri selain Mycobacterium tuberculosis pun juga banyak ya infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri selain Mycobacterium tuberculosis. Bahkan sesama Mycobacterium pun juga selain tuberkulosis ya ada Mycobacterium abscessum, ada Gansei dan seterusnya itu juga sering kita menyebutnya juga Mycobacterium infeksi non tuberkulosis atau NTM-nya non tuberkulosis Mycobacterium. Artinya kalau istilahnya masih sebatas radang paru masih banyak kemungkinan dan tidak serta-merta otomatis itu TBC. Tapi TBC sendiri merupakan bagian dari istilah radang atau infeksi pada paru sehingga perlu dipastikan lagi pemeriksaan yang lebih akurat. Hanya saja kalau istilah yang awam digunakan itu yang identik dengan tuberkulosis itu biasanya flek paru. Nah, kalau istilah flek paru banyak orang atau banyak di antara kita yang memang itu kaitannya dengan TBC atau tuberkulosis. Hanya saja mungkin penyebutannya seperti itu Ya, Pak Umar. ya. Terima kasih Dokter Ludang atas penjelasannya. Sudah jelas ya Bapak Umar atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan untuk beberapa pertanyaan. Ternyata pertanyaannya banyak ini, Dok. Iya. Bisa digabungkan saja, Iya. Dokter Vidya. Tolong lagi, Dokter Vidya. Oke. Nanti akan kita lihat pertanyaan 2 dan 3 sekaligus ya, Dokter Vidya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wahyu. Pertanyaannya kalau gejalanya hanya satu saja, ya, BB tidak meningkat, anak aktif, makan baik, tidak babil, apa bisa kemungkinan terkena TB? Ya, Ya. nanti ini terkait sama gejala dan screening dari klinis maupun dari pemeriksaan tadi ya. Bagaimana caranya? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yang slide nomor 4 tadi, Dokter Vidya. Ya, kalau ada orang serumah yang TB, anak-anak baiknya bagaimana ya, Dok? Ini juga nyambung juga di pertanyaan Zoom ada juga kalau kalau anaknya muridnya TB, apakah guru dan muridnya harus pakai masker? Ini pertanyaan dari Zoom. Ibu Lastri ini nyambung dengan pertanyaan 2 dan 3 tadi. Monggo Dokter, mohon Dokter Ludang dulu atau Dokter Dewi dulu nih? Dokter Ludang dulu, monggo. Ya, saya coba yang menjawab yang mana ya? Pertanyaan yang tadi ya. Yang salah Kalau satu gejala ya. ya, kalau Ya, anak masih baik. ya. Tentu dengan mengamati grafik KMS-nya atau kita mengukur berat badan secara rutin dan ternyata kok tidak ada kenaikan berat badan. Itu tetap perlu kita coba untuk screening ya. Karena dengan tidak naiknya berat badan terutama di 5 tahun atau bahkan mungkin di tahun pertama kehidupan itu kan sangat rentan ya. Tidak hanya mudah terpapar infeksi, tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangannya pun juga tidak bisa maksimal. Nah, oleh karenanya, dikarenakan negara kita itu masih cukup tinggi kasus infeksi tuberkulosis, maka dengan salah satu gejala pun tidak ada salahnya untuk dilakukan screening, ya, untuk dilakukan screening dengan tadi tidak adanya kenaikan berat badan. Apalagi makannya sudah banyak, masih tetap aktif. Nah, ini mungkin jangan sampai kita kecolongan ya begitu. Kalaupun itu tidak, ya barangkali karena
keaktifan dan gerak yang terlalu berlebihan ya, energi yang dikeluarkan juga banyak ya mungkin wajar ya dalam artian konteksnya kalau itu hanya beberapa minggu saja, tetapi kalau ini sampai berangsur-angsur 2 bulan lebih tidak ada kenaikan dan grafiknya di KMS itu kok malah justru yang tadinya hijau jadi ke arah kuning atau datar. Nah, ini perlu dilakukan screening ya. Screening untuk memastikan apakah memang terkena tuberkulosis atau tidak. Karena salah satu di antara 4 saja tadi sudah disarankan untuk dilakukan screening. Karena supaya untuk kita sejak awal bisa mendiagnostik dengan tepat dan syukur-syukur bisa mencari penyebabnya dari mana sumbernya. Karena kalau sumbernya itu masih ada di sekitar itu dan tidak terobati, tidak menutup kemungkinan bisa menularkan ke yang lain, terutama anak-anak. Seperti itu untuk Ya, pertanyaan yang terkait dengan gejala tadi. ya, terima kasih Dokter Udang. Mungkin bisa disambung ke Dokter Dewi ya. Tadi pertanyaannya kalau serumah TBC, anak-anak baiknya bagaimana? Kemudian kalau muridnya ada yang TBC, guru dan murid lain harus bagaimana? Atau harus pakai masker begitu? Monggo Dokter Dewi. Baik, terima kasih Dr. Thomas. Menjawab pertanyaan pertama, yang jika ada pasien satu rumah penderita TBC, itu dilihat apakah memang kontak yang paling banyak menularkan adalah pasien dewasa yang dia dengan BTA positif di dalam dahaknya, yaitu dia akan dapat menularkan 65% dia menularkan. Jika di dalam dahaknya tidak dicatat tidak ada BTA-nya, tapi di kultur positif, dia itu sudah menurun. Virulensi ya, dia tingkat menularkannya. Sedangkan pada anak-anak memang jarang sekali menularkan karena memang sangat sedikit jumlah bakterinya, dan sangat jarang anak itu batuk produktif. Gitu. Jadi yang pertama adalah yang menularkan itu adalah dewasa dan mungkin remaja, usia 10 sampai 19 tahun. Dan kriteria satunya adalah dia itu memang yang paling banyak menularkan adalah yang BTA-nya positif di dalam dahaknya. Gitu. Kalau yang kemudian yang untuk tadi anak-anak dengan TBC, apakah teman dan gurunya memakai masker? Nah, yang perlu diperhatikan memang memakai masker itu baik. Selain untuk mencegah TBC juga untuk mencegah penyakit saluran nafas yang lain. Nah, untuk anak sendiri dilihat apakah dia itu memang yang penting tidak didiskriminasi, tidak dijauhi, dilihat apakah dia itu batuk produktif atau tidak. Kalau dia tidak batuk produktif, risiko menularkan itu rendah. Tapi ada baiknya memang tetap memakai masker penderita maupun murid ataupun guru yang berdekatan. Selain itu perlu dijaga ventilasi di ruangannya, tidak tertutup rapat, pencahayaannya, sinar matahari bisa masuk, itu sangat penting. Ya, terima kasih Dokter Dewi. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu Dewi Puspita ya tentang kenapa sih pada anak-anak apakah bisa menularkan atau kenapa pada anak-anak sulit untuk menularkan TB ke yang lainnya ya. Jadi intinya kalau misalnya ada yang TB harus dicari penyebabnya siapa, kemudian harus tetap pakai masker untuk pencegahan ya Dok. Selain Dan nanti apa yang harus dilakukan tadi? Yang harus dilakukan tadi memang harus diperiksakan untuk screeningnya. Jika ada kontak dewasa yang serumah menderita TBC, untuk anak tadi di bawah 5 tahun disarankan untuk langsung diberikan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau anak di atas 5 tahun dilakukan rongsen dada dulu. Jika rongsen dadanya kok positif, nanti akan dites TCM. Jika positif, maka dia akan diobati sebagai penderita TBC juga. Jika nanti rongsen dadanya tidak menunjukkan TBC, maka akan dilakukan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, sekarang memang tetap harus diperiksakan, kontak serumah itu tetap harus diperiksakan, baik itu anak-anak maupun dewasa. Ya.
atau ruang Dokter Dewi. Jadi kalau ada itu harus diperiksakan ya. Termasuk yang di sekolah tadi ya, kalau ada temannya yang TB berarti yang teman dekat yang kontak tetap harus diperiksa ya Dokter Dewi ya. Ya, sebaiknya Untuk begitu. dewasa, untuk yang berapa Walaupun belas tahun. ya, walaupun untuk anak memang TBC-nya jarang menular. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tadi terima kasih Bu Ismi Wahyu, Ibu Lastri dan pertanyaan Ibu Dewi Puspita. Saya rasa cukup menjawab, nggih. Kalau misalnya ada yang kurang lagi bisa menanyakan di chat. Baik. Kemudian Dr. Fitia bisa ditampilkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. TB anak menular atau tidak? Tadi sudah ya berarti ya. Ya, gejala TB anak dan dewasa pada guru orang tua dari Mbak Caca, kita bisa cegah. Kemudian kalau dahak sulit dikeluarkan oleh anak, sedangkan dokter minta periksa dahak, itu bagaimana? Dari Mbak Caca nih, ada 2 pertanyaan. Jadi gejala TB anak dan dewasa, beda apa enggak? Kemudian gejalanya bagaimana sehingga kita bisa mengenal lebih awal. Kemudian kalau dahaknya keluarnya susah pada anak. Monggo, ini kepada siapa enggak ditujukan? Monggo silahkan Dokter Dewi atau Dokter Ludang. Oke. Dokter Ludang aja. Ya, oke. Jadi kalau pada ini sampai bisa ditunjukkan pertanyaannya enggak ya? Supaya saya bisa melihat pertanyaannya lagi. Ya. Ya, jadi beda antara TB anak dan dewasa itu secara umum sama ya. Hanya saja mungkin kalau dewasa itu lebih jelas menjelaskannya atau lebih gampang untuk mendeskripsikan keluhannya. Dan misalnya saja mungkin pada dewasa ada juga selain berat badan yang turun, juga kadang kalau malam itu merasa banyak keringat keluar ya. Artinya dalam kondisi mungkin cuaca juga tidak terlalu panas, tetapi kok sering berkeringat malam hari itu juga bagian dari gejala yang muncul pada umumnya. Namun hal-hal yang seperti ini kalau secara umum sama ya antara TB anak dan dewasa. Hanya saja pada TB dewasa itu lebih banyak dilaporkan karena sudah datang ke rumah sakit atau ke dokter itu disertai dengan batuk darah. Nah, artinya sebenarnya ini sudah cukup lama atau kronis ya, sehingga sampai muncul gejalanya batuk darah. Bahkan mungkin gejalanya itu yang menonjol justru batuk darahnya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau memang betul, kalau sejak awal kita bisa mengenali gejala, tetapi saran saya tidak hanya berhenti pada mengenali gejala saja, tetapi juga harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan. Sehingga kalau istilahnya tadi bisa dicegah dengan mengenali gejala, betul, 100% betul. Tetapi kalaupun ada gejala itu dan mengarah ke arah tuberkulosis, maka perlu harus segera diberikan terapi sejak awal. Sehingga penyembuhannya bisa lebih lebih awal ya, tidak terlalu mengganggu produktivitas anak tersebut, baik itu berat badannya, intelektualnya, pertumbuhannya, dan seterusnya. Nah, kemudian apakah yang pertama-tama harus dikerjakan orang tua jika dahak sulit dikeluarkan oleh anak, sedangkan dokter menganjurkan pemeriksaan dahak? Nah, ini memang ada pertimbangan. Kalau dokter menyarankan pemeriksaan dahak, maka tentu ada ada pertimbangan bahwasanya anak ini sudah mampu mengeluarkan dahak sendiri. Artinya bisa dibatukkan. Tapi biasanya kalau usia-usia di atas 5 tahun, 6 tahun, pada saat sudah masuk bangku sekolah, mungkin bisa ya mengeluarkan dahak. Tetapi kalaupun tidak, beberapa cara misalnya ada yang mungkin dokter ada yang memberikan obat pengencer dahak terlebih dahulu. Ada juga yang menyarankan dengan dipicu atau dirangsang dengan nebulizer atau diasap. Itu juga bisa mengeluarkan atau memudahkan mengeluarkan dahak. Tentu ada intervensi-intervensi atau ada modifikasi-modifikasi yang diberikan. Nah, kalau ternyata tidak didapatkan dan itu susah, betul-betul susah, apalagi di usia balita, maka tadi
pemeriksaan lain bisa dilakukan, seperti hanya tuberkulin tes atau mantuk tes, itu juga bisa dilakukan, ronsen, apalagi pada anak-anak memang penekanannya lebih ke ronsen ya, kalau ada anak-anak, karena itu juga bagian pemeriksaan penunjang yang cukup penting, sehingga mungkin mensiasati, andai kata tidak mendapatkan dahak memang susah pada anak-anak ya, kita bisa lakukan alternatif yang lain. Yang penting yang dikirimkan ke laboratorium bukan dahaknya, bukan air liurnya atau bukan air ludahnya, tapi betul-betul dahak yang kental ya. Kita bisa bedakan kok mana dahak, mana air liur atau air ludah. Jadi jangan sampai yang dikirim ke laboratorium air liur atau air ludahnya, sehingga kesannya adalah negatifnya negatif palsu. Padahal sebenarnya di dahaknya atau di paru-parunya sebenarnya ada bakterinya, namun hanya karena mengirim spesimennya itu atau mengirim sampelnya atau mengirim bukan dahaknya, maka tidak terdapat atau tidak ditemukan bakteri di situ. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Dokter Udang, sudah lengkap ya pertanyaan itu, jawabannya sudah lengkap ya Dokter Udang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Makasih tadi Mbak Caca ya. Ya, bisa ditawarkan kembali. Nah, ini dari Dokter Ella dari RSUD Wates. Pertanyaannya adalah, jika anak TB satu rumah harus di tracing semuakah? Ya, karena kalau biasanya dari puskesmas orang tua tapi tidak satu rumah ya. Mungkin nanti dengan dilihat dari apa ya, surveillance-nya puskesmas bagaimana caranya begitu ya. Kemudian kalau preventif ke sekolah. Jadi kalau di rumah sudah diusahakan, terus di sekolah itu usaha dari sekolah mau bagaimana gitu ya untuk pencegahan TB. Monggo silakan Iya, Dokter Dewi mungkin ini, atau Dokter Udang bisa. Dokter Dewi dulu, monggo. Dokter Dewi, Ya, monggo Dokter Dewi untuk pencegahan tadi ya. ya baik. Terima kasih Dokter Ella untuk pencegahan tentang tracing ya, karena sekarang ini sudah digalakkan program TPT, terapi pencegahan, dan itu salah satunya adalah identifikasi kontak pilarnya. Maka untuk penderita TBC memang dari puskesmas seharusnya sudah mencari atau men-tracing satu keluarga kontak serumah yang dia harus diperiksa. Kalau memang dari puskesmas tidak aktif men-tracing, bisa memeriksakan diri, karena sekarang memang sudah ada programnya. Jadi akan difasilitasi. Gitu. Kemudian yang kedua, yang di sekolah tadi sudah disampaikan ya, baik untuk memakai masker, walaupun pada anak itu jarang menularkan karena memang apa itu, konsentrasi bakterinya di dalam saluran pernapasan itu sedikit, kemudian juga jarang batuk yang produktif, tetapi tetap baik untuk menggunakan masker. Ya. Nah, Dokter Udang beri menambahkan yang preventif di sekolah, mungkin Dok, apakah ada pertanyaan, ada tambahan Dokter Udang terkait pertanyaan dari Dokter Ella tadi? Ya, mungkin sedikit nambahkan yang pertama tadi ya kan, eh, screening itu tidak terbatas pada satu selalu orang tua ya. Mungkin bisa jadi kakeknya, neneknya itu juga punya peran. Bahkan yang ngasuh tadi saya sampaikan. Barangkan mungkin orang tua itu mungkin waktunya tidak sepanjang selama kontaknya dibandingkan dengan orang yang lain. Termasuk juga pembantu rumah tangga yang mengasuh. Nah, tentu ini peran dari teman-teman yang ada di puskesmas atau surveillance. Bahkan mungkin kita juga mengenal di kampung-kampung atau di desa-desa itu ada namanya kader, ibu-ibu kader yang memang fokus untuk mendeteksi atau melacak apa namanya TB ya. Karena ini merupakan program pemerintah juga, sehingga tentu ini nanti akan menjembatani. Jadi bahkan termasuk yang melakukan negosiasi atau istilahnya promotifnya ya, ngajak. Itu biasanya kalau petugas puskesmas mungkin ditolak, tetapi kalau ternyata tetangganya itu kader, mungkin untuk periksa itu jadi mau, karena mungkin yang ngajak tetangganya, bukan petugas kesehatan. Sehingga ini tentu pendekatan-pendekatan social society ini penting ya. Kader-kader misalnya di Muhammadiyah itu ada Aisyah itu ya, yang punya program ketok rumah itu untuk mendeteksi satu, kemudian melacak semuanya. Sama seperti waktu kita tracking untuk kasus COVID. Harapannya semakin ada kasus yang ditemukan, semakin awal pemeriksaan dan juga diagnostiknya, terapinya, maka satu rumah itu bisa bebas TB. Bahkan pendekatannya sekarang satu sekolahan, satu kampung itu sudah mulai digalakkan bebas TB. Berangkat dari satu individu, satu keluarga, meluas dan seterusnya. Nah, untuk sekolah lagi-lagi karena ini ranahnya adalah di stakeholder ya.
tentu kebijakan-kebijakan ada di puskesmas atau dinas kesehatan. Namun demikian tadi bisa melibatkan yayasan atau social society yang mungkin bisa melakukan melalui pengabdian masyarakat. Awalnya mungkin dengan penyuluhan terlebih dahulu, setelah sama seperti ini. Namun nanti bisa nanti dilanjutkan dengan program-program yang lebih nyata, mungkin screening, diajak untuk siswa-siswanya melakukan mantok tes, barangkali itu lebih mudah karena dulu waktu saya K3M atau KKN itu memboyong itu satu SD itu atau satu kader Posyandu Balita itu ya, kita bawa ke Wates itu dulu waktu itu labnya masih di sebelah rumah sakit, itu dilakukan mantok tes, terus besoknya 48 jam kita ajak ke puskesmas untuk diukur indurasinya, sentimeternya itu apakah masuk kategori yang tidak. Setelah itu baru nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lain. Seperti itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih dokter. Sudah jelas ya dokter Ella ya atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Dewi Puspita, ya, uji tuberkulin itu direkomendasikan sampai anak usia berapa? Ya, kalau itu juga mungkin pertanyaan juga ada kemarin yang bertanya, apakah pada nenek-nenek orang tua itu yang susah melakukan dahak, apakah bisa dengan menggunakan uji tuberkulin, dok? Pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk dewasa gimana sensitivitasnya? Kalau untuk pertanyaan yang kedua kayaknya tadi sudah terjawab pada sesi pertanyaan sebelumnya ya. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya yang bawahnya Ibu Dewi, kalau ada Dokter Vivian, jadi sekalian. Oke, dari Dokter Alin, pertanyaan untuk kedua narasumber ya. Untuk pertama itu Dokter Alin ini share dari beliau pernah mendapatkan hasil TCM anak-anak trace detected ya. Kalau trace itu kan harus dicek sputum lagi, tapi dokternya susah mengambil sputum ulang. Apakah ini kenapa begitu ya? Kemudian atau harus ditambah pemeriksaan apalagi ya. Kemudian untuk pertanyaan untuk Dokter Dewi, untuk anak dengan laten apakah bisa menularkan ya? Kemudian seberapa sering harus screening? Jadi terima kasih Dokter Arin ya. Jadi pertanyaannya tentang tuberkulin test, umur berapa? Kemudian pertanyaan lagi untuk yang trace detected, pemeriksaannya tambah apa lagi? Kemudian untuk yang laten, apakah bisa menularkan? Harus screening berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Periodiknya berapa lama? Mohon silakan Dokter Ludang dulu ya mungkin ya untuk yang tuberkulin. Ya, terima kasih Dokter Dewi. Jadi pertanyaannya terkait dengan uji tes tuberkulin atau mantok tes. Mantok tes ini merupakan pemeriksaan antigen ya sebenarnya, hipersensitivitas seluler ya. Artinya kita memberikan suatu protein, derivat protein tepatnya dari bagian dari Mycobacterium tuberculosis, yang mana ini nanti akan menimbulkan respon seluler yang mungkin tampak dari adanya indurasi atau perubahan wujud kelainan kulit yang ada di permukaan kulit setelah bekas suntikan itu. Dan itu nanti diukur diameternya. Nah, apakah ini bisa dilakukan untuk dewasa? Pada prinsipnya sama, bisa. Hanya saja untuk yang dewasa ini mungkin reaksi hipersensitivitasnya berbeda-beda. Ya, kalaupun itu menjadi dalih karena tidak bisa mengeluarkan dahak, tentu tadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan dahak. Itu terlebih dahulu yang pertama, yang utama. Nah, sedangkan kenapa uji tuberkulin ini apakah hanya bisa untuk anak-anak? Memang ini sangat membantu terutama untuk anak-anak. Walaupun tingkat sensitivitasnya tentu perlu disinkronkan atau perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain. Nah, pada dewasa apakah bisa? Bisa, hanya saja beberapa referensi menyebutkan pada individu-individu tertentu yang memang riskan atau rentan terkait dengan TBC. Misalnya saja, dalam menginterpretasi hasil tuberkulin test untuk dewasa itu pada pasien HIV dengan yang non-HIV berbeda. Jadi misalnya pasien-pasien dengan TB HIV itu mungkin dikategorikan
tuberkulin tesnya positif itu jika durasinya cukup 5 cm. Tapi kalau pada pasien dewasa dengan non HIV maka butuh 15 kok senti ya. 15 ya, 15 cm. Jadi dari sisi ukurannya saja mungkin berbeda karena respon hipersensitivitasnya berbeda. Sehingga kesimpulannya memang dianjurkan pada anak-anak karena satu tadi mungkin untuk dilakukan pemeriksaan yang lain cukup beresiko. Misalnya anak-anak balita kok ronsen, mungkin ada anggapan ini nanti kena sinar ronsen ya, mungkin itu juga sering bolak-balik di foto ronsen itu cukup berbahaya, tetapi kan itu bisa kita atasi. Kemudian yang kedua, jika memang susah mengeluarkan dahak kan seperti itu. Sehingga sekali lagi kalau untuk dewasa bisa hanya saja tidak ada kata-kata batasan usia berapa ya. Hanya pada individu-individu yang mempunyai kerentanan daya tahan tubuh, mungkin interpretasi durasinya yang harus disesuaikan untuk menyimpulkan apakah dia positif, mantok tes atau tidak, seperti itu. Ya, Kemudian terima Dokter kasih. Airin ya, Dokter Ya, Airin ya. pertanyaan kedua. Dokter Arin Ya, ini. Dokter Arin, ini memang kalau tes cepat molekuler ini sangat bergantung dari kualitas spesimen. Ya, apalagi ini anak-anak tadi sudah disebutkan DPJB-nya susah mendapatkan sputum. Nah, jangan-jangan trace-nya ini karena kualitas spesimennya yang kurang. Ya, jadi perlu ada suatu modifikasi barangkali. Ya, tadi apakah sudah dimodifikasi dengan memberikan amukolitik ataukah dengan memberikan terapi tambahan untuk memancing misalnya hanya sekedar di asap atau di nebulizer sehingga harapannya muncul sputum yang lebih banyak ya. Dan sisi lain juga perlu kita mencermati tes cepat molekuler ini kan juga harus sering kita lakukan pemantapan mutu internal dan eksternalnya ya. Karena bagaimanapun ini memang cepat tetapi gold standarnya kan masih tetap di kultur ya. Sehingga tentu kita khawatir kalau belakangan sering ditemukan seperti itu, jangan-jangan memang dari sisi kalibrasinya atau dari validasi mesinnya ya untuk itu dan perlu dilihat juga tadi apa namanya kualitas spesimennya ya kualitas spesimennya dan tadi mungkin bisa ditunjukkan pertanyaannya barangkali mohon maaf Ya, ada kalimat setelahnya tadi mungkin bisa ditampilkan Dr. Vidya. Apakah karena ada pausi Basileri. pilari? Iya, ya kita masih bisa menduga ke arah sana ya. Tetapi kalau saya pribadi ini lebih melihat kasusnya, case-nya ya barangkali dari kualitas sputumnya. Sehingga kalau dikatakan kesulitan mengambil sputum ulang ya perlu kita edukasi ya. Dokternya juga kita motivasi supaya untuk mengambil lagi yang lebih adekuat untuk sputumnya. Dan adakah pemeriksaan lab lain yang diperlukan? Ya, tentu kalau pada anak tadi sudah saya singgung ya, ada kriteria skornya, scoring-nya itu lebih pada pemeriksaan penunjang yang lain seperti halnya ronsen dan tes tuberkulin. Dan di sisi lain juga pemeriksaan klinis dokter spesialis anak, karena ini anak ya, itu mungkin lebih punya apa ya namanya pertimbangan ya untuk menentukan apakah ini TB atau tidak. Walaupun dengan kesulitan mengambil sputum ataupun mungkin tidak melakukan pemeriksaan mikroskopik yang diambil dari spesimen atau dari sputum seperti itu. Ya, Mudah-mudahan terima kasih. terjawab. Ya, terima kasih Dokter Udang. Ya, terima kasih Dokter Aris pertanyaannya. Ini nyambung untuk Dokter Dewi ya, tentang TB laten dok. Baik, Apakah Dr. bisa Thomas. menularkan? Ya. Untuk pertanyaannya adalah apakah anak dengan laten TB berpotensi menularkan dan untuk anak yang kontak erat berapa sering harus screening periodik. Baik, yang pertama untuk pasien anak maupun dewasa dengan laten TB itu tidak menularkan karena memang tidak ada gejala, ronsen torak juga negatif, PTA negatif, kultur negatif, yang positif hanyalah tuberkulin dan IGRA atau IGRA. Jadi tidak menularkan, tetapi berpotensi untuk reaktivasi di kemudian hari. Gitu. Makanya disarankan untuk pemberian TPT. Yang kedua tadi pertanyaannya. Periodic screening dok. Periodic screeningnya mau berapa? Screening Iya. pada kontak serumah. Pada kontak serumah yang pasiennya kan sudah diobati, misalnya 6 bulan atau
sampai 18 bulan misalnya pada pasien yang resisten obat, pasien diobati. Untuk kontak serumah juga di screening, apabila dia memang laten, kalau sehat ya sudah, kalau laten di TPT, kalau dia memang sakit juga ikut diobati begitu. Untuk pengulangannya memang tidak disebutkan untuk berapa lama, akan tetapi harapannya sama-sama sembuh gitu. Antara pasien sembuh, kontak serumah juga bersih gitu. Kemudian untuk yang MTB trace tadi izin menambahkan Dr. Udang, Dr. Arin, untuk MTB trace detected pada cartridge yang RIF Ultra ini memang sering didapatkan hasil trace detected karena memang sangat sensitif sekali. 10 pangkat 3 sudah terdeteksi. Oleh karena itu bisa jadi ini karena pengaruh pengobatan atau masih DNA-nya masih ke detect. Kemudian kalau pada alur misalnya memang tidak perlu diulang trace detected itu. Misalnya pada pasien yang anak atau pasien dengan HIV atau pasien dengan riwayat pengobatan yang sudah lama, hasil kemudian pasien yang ekstra paru diambil dari misalnya dari kelenjar, itu di TCM hasilnya trace detected, maka dia diputuskan sebagai TB positif, rifampicin sensitif. Akan tetapi kalau trace detected itu pada pasien yang dalam pengobatan kurang dari 5 tahun, kemudian apa tadi yang satunya, pokoknya itu bisa dia dinyatakan dia hasilnya tidak, jadi hasilnya negatif. Pada terduga TB dengan riwayat pengobatan sebelumnya dan tidak memiliki risiko HIV, kemudian pada pengobatan sebelumnya yang kurang dari 5 tahun, itu dinyatakan, kalau alurnya itu dinyatakan sebagai negatif. Gitu. Terima kasih Dokter Dewi ya. Sepertinya tinggal sedikit pertanyaan tadi. Apa namanya tuberkulin tuh milimeter ya Dokter Udang gitu, bukan sentimeter ya. Milimeter maaf. Ya, kalau sentimeter sangat Koreksi. besar sekali nanti penuh Koreksi, tangannya ya. sama Iya. jalan J. Matur Matur nuwun. nuwun Dokter Udang. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya sepertinya J. Dua pertanyaan terakhir dari Ibu Sheila dan Ibu Dokter Nurina. Dari Ibu Sheila, jika 4 anak di rumah salah satu TB, terus yang sakit harus dipisahkan kamarnya, alat makannya apakah harus dipisahkan? Kalau dipisahkan berapa lama perlakuannya? Jadi mungkin beliau misalkan satu rumah ada 4 gitu ya pisahan. Ini nanti nyambung juga misalkan di ponpes satu kamarnya berapa dan nanti harus bagaimana ya Dokter Dewi juga ini ya terkait sama tadi yang terkait ponpes. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang pertanyaan terakhir ini ya, insya Allah ya. Untuk dewasa TB, apakah masih dapat menularkan TB walau sudah minum OAT rutin? Ya, dua pertanyaan ini ya. Monggo Dokter Ludang. Ya, yang tadi ya, yang sebelum ini mungkin. Nah, sekali lagi ya, yang penting adalah sudah tegak, sudah dipastikan salah satunya sakit tuberkulosis, sisanya itu juga harus diperiksa. Artinya jika 4 anak di rumah salah satunya sakit tuberkulosis, mestinya 3 diantaranya entah kakaknya atau adiknya juga ikut diperiksa. Kalau semuanya sudah diperiksa dan hanya satu yang menderita tuberkulosis, maka tidak perlu dipisahkan kamarnya dan tidak perlu dibedakan alat minumnya, alat makan minumnya. Jadi tadi sudah saya singgung, bahwasanya penularannya tidak pada alat tidur, alat mandi, alat makan. Sehingga tentu yang terpenting saat ini adalah memastikan jangan sampai putus terapinya. Telaten dalam mengobati atau mengingatkan pengobatan atau mengingatkan peminum obatnya ya. Dan karena dan itu tidak dilakukan ya, perlakuan itu tidak dilakukan karena memang tidak ditularkan berdasarkan dari alat-alat yang ada di sekitarnya, melainkan sirkulasi udara, sirkulasi cahaya yang ada di rumah tersebut harus betul-betul diperhatikan. Jendela selalu dibuka, sinar matahari bisa masuk,
dan bisa menembus ke kamar, itu memang yang perlu diperhatikan karena itu bagian dari mencegah penularan, terutama yang tadi faktor-faktor resiko yang sudah saya singgung di slide sebelumnya. Barangkali dari saya seperti itu. Jadi penularannya bukan dari alat-alat makan ataupun alat-alat yang ada digunakan secara bersama, seperti itu. Ya, oke. Sudah jelas nih, Ibu Sheila ya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, dokter dari Ibu Nurina Risanti, Dokter Nurina. Untuk dewasa yang TB, Dokter Dewi mungkin ini ya, apakah masih bisa menurunkan TB walaupun udah minum OAT rutin? Terima kasih Dokter Nurina untuk pertanyaannya. Untuk orang dewasa yang sudah diobati, jadi tergantung tingkat penularannya tadi kembali nih. Kalau yang BTA-nya masih positif, maka dia 65% masih menularkan. Kalau BTA-nya sudah negatif, maka turun 25% masih menularkan. Jika hanya tinggal ronsennya yang positif, maka turun lagi 17% sampai dia dinyatakan benar-benar sembuh. Gitu. Ya, Ya. Apalagi kalau yang jelas MDR ya, takutnya kalau MDR. MDR juga ya. Iya. Lagi kalau MDR, karena MDR ketularannya langsung juga MDR ya, bukan Iya. harus dari semua sensitif ya, karena Iya. sifat faktornya. Betul. Ya, ini the last question dari Ibu Lastri ya. Untuk Iya. TB kan harus minum lama ya, minimal 6 bulan. Apa pengaruhnya ada ke ginjalnya, Dok? Ya, tadi barangkali secara efek samping kan sudah saya sebutkan, namun itu jarang terjadi. Hanya saja tadi sudah saya tekankan perlu rutin dilakukan pemantauan. Jadi, nah di situ nanti barangkali dalam proses pemantauan itu juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan fungsi dari liver, fungsi dari ginjal, itu juga ikut dites. Biasanya GOT-GPT itu juga dilacak untuk fungsi dari heparnya atau dari hati. Mungkin juga pengaruh-pengaruhnya bisa juga ke pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Hanya saja kalau dikatakan apakah ada pengaruhnya ke ginjal secara langsung itu kecil kemungkinannya karena efek sampingnya barangkali hanya salah satu obat di antara obat itu kan air kencingnya jadi warnanya seperti teh, Merah. tapi merah ya, tetapi itu bukan berarti mengalami problem pada ginjalnya kan seperti itu. Walaupun demikian tadi perlu dimonitor, maka perlu pemantauan itu juga bagian dari memonitor apakah ada keluhan-keluhan lain atau parameter laboratorium lain yang melihat adakah kelainan di fungsi ginjalnya maupun di fungsi heparnya. Karena betul ini minum obat tuh jangka lama, sedangkan obat itu dimetabolisme di hepar dan dibuang di ginjal. Tentu dua organ itu yang harus dimonitor, apalagi pada anak-anak ya. Sehingga tentu ini harus yang rutin dilakukan pemantauan. Seperti itu. Tambahan mungkin Dr. Dewi? Dokter Dewi ada tambahan? Ya, cukup Dok. Ya. Ya intinya untuk tidak minum obat itu malah resikonya jauh lebih tinggi daripada minum obat ya, Dok ya. Jelas kalau TB ya harus minum obat ya. Baik, saya rasa cukup pertanyaannya sudah selesai. Ini sudah semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif di Zoom maupun dari link YouTube. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini berjalan dengan sangat lancar. Tentunya ini acara tidak hanya satu kali, Bapak Ibu. Nanti akan ada rangkaian yang akan menyertai acara untuk webinar dari kerjasama PAMKI Cabang Yogyakarta bersama dengan Dana Respon. Tunggu untuk jadwal kami selanjutnya untuk terkait dengan webinar untuk masyarakat dan masyarakat umum ya terkait dengan kasus-kasus infeksi maupun memang hal-hal yang memang kami akan informasikan ke Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ujung acara, marilah kita tutup acara dengan berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari moderator, saya Domas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sangat hebat, Dr. Udang dan Dr. Dewi Purbaningsih. Mohon maaf jika ada satu dua kata yang tidak kami sengaja maupun tidak. Acara kami kembalikan kepada Dr. Juli Mawati.
Silakan Dokter Yuli. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Dr. Dewi, Dr. Ludang, serta Dr. Domas selaku moderator merangkap MC pada kegiatan pagi hari ini, juga para peserta yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Acara ini akan kami upload di link YouTube-nya PAMKI. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yuli.